Balapan Losail sejauh ini adalah yang paling seru, sob. Pimpinan balapan yang berganti-ganti, finalis yang kesurupan speed, Alex Marquez yang ugal-ugalan banget, Zarco yang lagi-lagi tampil, Pecco yang dari antah berantah bisa podium 2, dan lain sebagainya. Tapi ada juga kabar yang kurang baik lagi dari Jorge Martin. Intro dulu. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Ya, kali ini kita akan bahas highlight balapan kemarin dan bagaimana dibalik semua keseruan itu. Senang, sedih, kacau, langsung aja kita bahas. Balapan di Losail kemarin bisa dibilang paling banyak drama dibandingkan dengan balapan-balapan sebelumnya. Di awal balapan saja, Marc Marquez sudah langsung bersenggolan dengan adiknya yang menyebabkan sayap belakangnya patah, yang membuat posisi 1 diambil alih oleh Franco Morbidelli. Pemandangan baru melihat pimpinan balapan bukan Marquez bersaudara. Mungkin bukan hanya baru, namun bisa diprediksikan akan langkah sejauh musim ini jika melihat kekuatan Marc Marquez. Morbidelli sempat memimpin untuk beberapa waktu sebelum akhirnya menyerah juga di tangan Marc Marquez. Namun, setelah menyerahkan posisinya, Morbidelli juga terlibat duel menegangkan namun bersih dengan Pecco Bagnaia. Yang mana, meskipun hanya ada di satu lap, namun hal itu sangat memberi hiburan. Dan juga, selain itu, munculnya Maverick Vinales di luar dugaan, yang bisa menggetarkan mesin-mesin Ducati. Gimana tidak, Maverick Vinales bisa mengasapi motor Ducati milik Marc Marquez di trek lurus, yang notabene adalah sisi kelebihan salah satu terkuat milik Ducati. Namun, Maverick Vinales berhasil mendahulinya dengan percaya diri. Dan akhirnya, Vinales memimpin balapan untuk beberapa waktu. Meski di saat itu, Marquez masih melakukan balapan dengan mode ban hemat. Jadi, lebih menjaga ritme balapan alih-alih menyerang kembali. Dan baru di akhir-akhir sesi, Marc Marquez setelah disalip Pecco Bagnaia baru mengeluarkan strategi terakhirnya untuk melawan dan memberi jarak seperti biasanya. Dan juga tontonan menarik datang dari Pecco Bagnaia yang sama-sama kita tahu, Bagnaia bernasib sangat berbeda dengan Marc Marquez. Di mana Marc Marquez bisa pole position, Pecco Bagnaia hanya bisa berada di nomor 11. Namun seperti biasa, Sunday Rider ini memanglah berbeda di balapan hari Minggu. Pecco melesat dan mendahului lawan-lawannya satu persatu untuk akhirnya berada di zona podium, yang akhirnya berada di podium 3. Sampai kemudian, dengan penalti yang diberikan kepada Vinales, Pecco menjadi pemenang nomor 2. Jadi, endingnya adalah 1 dan 2 milik pabrikan Ducati. Tapi tak sampai di situ, dengan mundurnya Vinales dari podium, maka Morbidelli menjadi masuk ke nomor 3. Yang kini, semua podium berarti all Ducati. Masih seperti biasanya. Johann Zarco juga menjadi rider non-Ducati yang terdekat dengan barisan Ducati. Bahkan sempat berduel dengan Morbidelli sebelum menyerah di depan mesin Ducati milik Morbidelli yang notabene juga bermain strategi dengan ban dan menyimpan di sesi akhir balapan. Dan inilah konfirmasi dari para rider setelah balapan kemarin. Dari man of the match di balapan Losail ini, Maverick Vinales, pada balapan sprint hari Sabtu, tidak ada tanda-tanda keunggulan dari Maverick Vinales dalam balapan di Losail. Pendatang baru KTM itu masih berusaha mendekati batas kemampuannya di sana. Tetapi, dia tidak benar-benar berhasil unggul dengan posisi ke-10. Itu berubah secara dramatis pada race utama. Setelah memimpin beberapa putaran, dia bahkan menempati posisi kedua dan naik podium. Tetapi, kekecewaan atas hukuman berikutnya semakin besar. Tekanan udara pada ban yang tidak sesuai dengan tekanan udara yang dianjurkan, membuat Vinales diganjar 16 detik. Namun, yang tak luput dari perhatian adalah pembalap Spanyol itu
menjadi pembalap KTM tercepat di sana dengan posisi ke-10 dalam sprint. Dan saat itu, pembalap Tech 3 mengatakan pada Sabtu malam, kita baru akan melihat posisi kita sebenarnya pada hari Minggu. Lintasan Losail tentu sangat familiar dengannya. Dia meraih 2 dari 10 kemenangan MotoGP-nya di sini, di 2017 dan 2021. Dan seperti diketahui, mantan pembalap pabrikan Suzuki, Yamaha, dan Aprilia ini juga merupakan pembalap mood yang tidak sepenuhnya asing dengan fluktuasi performa yang terjadi sesekali. Pada akhir pekan balapan sebelumnya di Austin, pembalap penguji Aprilia Lorenzo Savadori menjadi lawan terberatnya di ujung belakang. Dan di balapan semalam, tiba-tiba dia berjuang untuk posisi pertama. Segila itulah finalis jika sedang on mood. Marc Marquez benar-benar terkejut setelah balapan ketika dia disalip oleh Vinales di 13 lap sebelum akhir. Saat dia melihat KTM, dia mengira Pedro Acosta lah yang melaju melewatinya dengan kecepatan ekstrim. Vinales mengatakan, rasanya seperti pulang ke rumah. Saat dia menjelaskan perasaannya ketika menyalip Marc Marquez dan menjadi posisi terdepan. Selama rangkaian balapan di Losail, dia telah berhasil memulai dari posisi ke-6. Dia langsung naik ke posisi ke-4 dan kemudian kecepatannya menjadi semakin cepat. Jika dia akhirnya memperoleh kemenangan MotoGP dengan KTM, dia akan menjadi pembalap pertama yang menang dengan sepeda motor dari 4 pabrikan berbeda. Vinales mengatakan, saya tahu dan saya juga yakin bahwa kami akan mampu menang. Kami harus senang dengan hasil ini. Ini adalah hadiah karena telah bekerja dengan sangat tenang dan percaya diri selama beberapa minggu terakhir. Tapi, dia juga terkesan dengan gaya berkendara sang pemenang Marc Marquez. Dia bisa mengemudi dengan sangat lancar. Ini berarti dia selalu memiliki racing line yang lebih baik. Namun yang terburuk datang di akhir. Setelah penalti waktu 16 detik, pembalap Tech 3 itu akhirnya turun kembali ke posisi ke-14. Pesta besar dibatalkan, dan trofi diberikan kepada tim VR46 dan pembalap Franco Morbidelli. Namun, sempat ada pernyataan menarik sebelum pengumuman hukuman penalti. Hal yang baik dan positif adalah saya bisa melihat kekuatan saya dengan motor ini. Dan sekarang kami harus mempertahankan dengan cara apapun yang kami bisa. Mengenai kemungkinan hukuman ban, Vinales tidak membuang waktu untuk memikirkannya. Itu bukan tugas saya, itu terserah teknisi. Jika terjadi sesuatu, terserah dia. Katanya, sebelum tahu bahwa dia akan terkena penalti. Balapan hebat yang kami lakukan dan naik podium adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Saya sangat senang. Kami bekerja keras. Ketika hasilnya keluar, itu lebih baik. Saya tidak sabar untuk berbicara dengan Pol Espargaro dan Dani Pedrosa untuk memberi inputan agar motos ini terus improve. Sekarang, saya tidak sabar untuk bertarung lagi dengan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di lintasan. Dan dari Honda terkencang Johan Zarco yang finish keempat, dia mengatakan, saya tidak pernah mengalami hal seperti ini di MotoGP. Berkat gaya berkendaranya yang cerdik, pembalap LCR Johan Zarco berjuang untuk meraih podium di Grand Prix MotoGP Qatar yang sekaligus mengukuhkan tren naiknya Honda. Posisi keempat hanya tertinggal tipis dari podium terakhir, itulah hasil yang diraih Johan Zarco di Grand Prix Qatar pada hari Minggu. Beberapa tahun lalu, ketika era Marc Marquez, hasil seperti ini tidak akan menimbulkan banyak antusiasme di kalangan Honda yang memang sudah sukses. Namun kini, hal ini menjadi konfirmasi lebih lanjut atas tren kenaikan HRC. Meskipun pembalap LCR akhirnya diuntungkan dengan penalti 16 detik yang dijatuhkan terhadap jagoan Tech 3 Maverick Vinales. Posisi kelima akan tetap menjadi sebuah kesuksesan bahkan tanpa penalti tersebut. Pembalap Prancis itu beruntung saat balapan karena tabrakan antara Alex Marquez dan Fabio Di Gia yang membuatnya naik 2 peringkat. Namun ada momen lain yang lebih penting. Fakta bahwa saya mampu tetap dekat dengan Pecco saat melakukan manuver menyalip Morbidelli alih-alih kehilangan waktu sangatlah krusial. Pembalap nomor 5 itu harus mengandalkan kemampuan memanfaatkan slipstream pembalap di depannya untuk mengimbangi kelemahan Honda. Saya tahu, jika saya berada di belakang pembalap lain dengan slipstream, saya akan mendapatkan 2/10 detik per putaran. Jika saya mengemudi sendiri atau di depan, saya akan kehilangan lebih banyak waktu. Sebuah kesempatan yang tidak dapat dimanfaatkan secara konsisten oleh pembalap Honda lainnya. Dan dengan hasil ini, Zarco mengukuhkan statusnya sebagai pembalap terbaik Honda saat ini. Pada akhir musim lalu, dia telah mengisyaratkan bahwa pendapatnya menjadi semakin penting dalam pengembangan RC213V dan bahwa dia mencoba mendukung status ini dengan hasil.
Hal ini dapat mengamankan posisi Zarco yang lahir di Cannes itu di tim pabrikan Castrol Honda musim depan. Saya senang dengan perubahan motor yang saya ada andil di dalamnya mulai membuahkan hasil. Dan saya ingin terus bersama Honda. Satu hal yang tidak disesalinya, pindah ke Honda musim lalu, membangun kembali motor adalah langkah yang tepat. Tren peningkatan ini diperkirakan akan terus berlanjut di balapan akhir pekan berikutnya pada akhir April di Jerez. Sedangkan update dari Jorge Martin, nampaknya dengan kecelakaan kemarin, Martin harus menderita patah 11 tulang rusuk. Dan Jorge Martin kini masih dirawat intensif di rumah sakit Hamad di Qatar sebelum kembali ke Madrid untuk recovery. Namun beruntungnya adalah tak ada cedera kepala meski sempat tertabrak oleh Fabio Di Gia. Dan juga Jorge Martin membuat postingan di Instagramnya yang menunjukkan bahwa dia baik-baik saja dengan mengatakan, "Alhamdulillah, ini bisa saja jauh lebih buruk. Saya akan berusaha terus memberi kabar terbaru." Dan Yamaha, dengan mundurnya Vinales, Fabio Quartararo hanya bisa finish di urutan ke-7. Berbanding terbalik dengan pencapaian Honda. Memang terlihat sekali bahwa Yamaha kurang power saat bertanding dengan mesin-mesin V4. Terlebih dengan masalah degradasi ban yang lumayan menguras. Dan kabar lengkapnya mengenai Yamaha, Pecco, Marc Marquez, dan lain-lain akan kita bahas esok hari. Jangan ketinggalan.